Shalom Pak Pendeta, saya Rudi dari Bandung bertanya, menyambung penjelasan Bapak dalam acara Esra Soru Menjawab pada tanggal 8 Februari 2022, Yesus tidak punya kuasa mengampuni saat di kayu salib karena dia sedang mewakili semua orang berdosa. Tetapi saat Yesus di kayu salib, dia juga punya kuasa mengampuni kepada salah satu penjahat yang disalib bersama dengannya dengan berkata, "Hari ini juga dosamu diampuni dan bersama-sama aku di Firdaus." Pertanyaannya, sama-sama di kayu salib, yang satu punya kuasa untuk memberi pengampunan, tapi di sisi lain dia tidak bisa memberi pengampunan. Mohon pencerahannya. Nah, saudara kutip ayatnya bagaimana? Ya, saudara mengutip kata-kata Yesus untuk penjahat, di samping dia itu yang bertobat. Hari ini juga dosamu diampuni dan bersama-sama aku di Firdaus. Kata-kata Yesus bukan begitu. Nggak ada bilang hari ini juga dosamu diampuni. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nggak ada kata-kata bilang mengampuni dosa di situ. Kalaupun ada, kita hanya bisa melihat itu secara implisit, tapi tidak secara eksplisit dikatakan demikian. Ya. Lagian, waktu saya menjelaskan itu, saya tidak mengatakan bahwa Yesus tidak punya kuasa. Tapi yang saya tekankan adalah bahwa posisi dia sebagai perwakilan orang berdosa tidak memungkinkan dia untuk bertindak sebagai Allah yang memberikan pengampunan. Karena ya pada waktu itu dia kan menjadi perwakilan orang berdosa. Ya. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Jadi dia seperti menghadap Bapaknya, menghadap Allah Bapa, tapi dia ada sebagai perwakilan orang berdosa. Itulah sebabnya Bapa memberikan hukuman dan dia menerima semua hukuman itu sebagai orang berdosa. Sebagai wakil orang berdosa. Nah, kalau dia sebagai wakil orang berdosa, ya bagaimana dia yang memberikan pengampunan? Bukan karena tidak punya kuasa, tapi memang tidak pas dengan kondisi pada waktu itu, ya. Nah, maka dia kondisinya adalah menerima hukuman, bukan memberikan pengampunan, ya. Nah, nanti kalau dia sudah selesai, ya sudah. Pekerjaan perwakilan orang berdosa memang sudah selesai. Nah, tapi juga seperti dikatakan tadi, dia bilang hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tidak bilang hari ini juga dosamu diampuni, tidak. Ya, itu tidak ada ayat seperti itu. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.